dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu, karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati tak hati. Aku ingin menjadi sesuatu yang bisa kau sentuh. Aku ingin menjadi kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya hati waktu merantai. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Oh, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, seperti biasanya saya ingin mengkisahkan sebuah kisah nyata ya. Jadi suatu ketika ada anak ya pulang dari sekolah, dari elementary school, jadi itu sekolah dasar kelas 3. Dia pulang dengan wajah datar, menyerahkan sepucuk surat dari sekolah kepada ibunya, karena dia sendiri juga tidak bisa membaca dan tidak tahu artinya amplop ini apa gitu. Jadi dan itu baru pengalaman pertama baginya. Diserahkan ke ibunya, lalu dibaca oleh ibunya surat itu. Setelah membaca surat tersebut, sang ibu dengan wajah tegang dan menekan perasaannya, jadi wajahnya merah padam, membacakan isi surat tersebut kepada anaknya yang menunggu ibunya menyampaikan isi surat tersebut. Jadi dibacakan keras-keras begini kepada anak itu. Kepada wali dari Thomas Alva Edison, anak Anda jenius, terlalu pintar untuk sekolah kami. Sekolah yang kecil ini tidak mampu menyediakan guru yang sesuai. Sebaiknya Anda mendidiknya sendiri. Maka sejak itu Thomas Alva Edison kecil belajar di rumah, dibimbing oleh ibunya, dan sesekali mendatangkan pengajar dari luar. Bisa jadi ini homeschooling pertama ya di dunia. Saat Thomas tumbuh menjadi pria dewasa dengan segudang prestasi ya, jadi kita sama-sama tahu banyak sekali penemuannya ya, dan salah satunya yang hingga saat ini kita manfaatkan adalah bola lampu. Jadi di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kita ada bola lampu. Itu adalah hasil penelitian dari Thomas Alva Edison. Suatu ketika Thomas Alva Edison sudah dewasa, membersihkan rumahnya ya, rumah yang sudah tua, rumah orang tuanya, dan dia menemukan surat asli dari sekolah pada waktu itu ya, yang disimpan oleh ibunya di sebuah laci di lemari, dan itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison ketika dia sudah dewasa dan ketika dia sudah bisa membaca. Ternyata isinya begini, Bapak Ibu. Anak Anda terlalu bodoh. Kami sudah tidak sanggup lagi mengajarnya agar Anda mencarikan sekolah lain.
Seketika itu Thomas Alva Edison menangis, teringat ibunya yang kini telah tiada. Thomas tenggelam dalam kesedihan yang sangat dalam, marah kepada sekolahnya, sangat sedih mengingat ibunya. Setelah beberapa saat dia tenggelam dalam kesedihannya, kemudian Thomas Alva Edison mengeluarkan buku hariannya dan dia tulis begini: Thomas Alva Edison adalah anak bodoh, namun dia diasuh oleh seorang ibu yang jenius, maka ia tumbuh menjadi pria hebat yang memberi manfaat bagi manusia di dunia. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, untuk sekolah kita perlu memahami potensi, gaya belajar, dan kebutuhan belajar masing-masing murid yang besar kemungkinannya memang berbeda. Masih banyak anak-anak didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga membutuhkan pendekatan yang khas, padahal anak itu oleh Tuhannya telah diberi potensi yang tersembunyi yang butuh kesabaran pendidiknya untuk menemukan dan mengembangkannya. Yang kedua, untuk guru, orang tua, dan lingkungan hidup anak. Harus sabar dan berprasangka positif serta optimis terhadap anak-anaknya. Anak-anak itu pasti bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang diberikan oleh Tuhannya. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersikap dan memilih kalimat yang menyemangati, kalimat yang positif kepada anak-anak. Kalimat yang diberikan ibunya, andai kata ibunya membacakan apa adanya, mungkin kita tidak menemukan Thomas Alva Edison dewasa yang mampu menemukan banyak hal. Tetapi ibunya mengubah kata-kata itu supaya ketika diterima oleh Thomas Alva Edison ketika kecil, Thomas Alva Edison tetap punya cita-cita yang tinggi, tetap punya semangat belajar, dan dia yakin dengan kemampuannya, dan itu sangat penting. Saya sepakat dengan statement tidak ada anak yang tidak bisa diajar, yang ada adalah sekolah dan orang tuanya belum menemukan pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak tersebut. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.